Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan jawaban dari soal tugas UTS Logika Matematika. Pertanyaan pertama, 2 tambah 3 sama dengan 6 atau 196 sama dengan 13. Jawabannya itu salah. Penjelasannya, ini adalah preposisi majemuk atau disjungsi. Disjungsi. Bentuknya itu P disjungsi Q. Jadi P 2 tambah 3 sama dengan 6 itu salah. Karena 2 tambah 3 sama dengan 5, bukan 6. Selanjutnya Q. Q-nya 196 sama dengan 13. Jawabannya juga salah. Karena 196 sama dengan 14, bukan 13. Karena kedua komponennya salah, maka P dan Q-nya sama dengan salah. Terus kita lanjut ke bagian B. Untuk bagian B-nya, jika 7 bukan bilangan prima, maka bilangan ganjil. Jawabannya itu benar. Penjelasannya, ini adalah preposisi implikasi. Jika P, maka Q. Implikasi, jika P, maka Q. P sama dengan 7 bukan bilangan prima. Salah. Karena 7 adalah bilangan prima. Hanya habis dibagi 1 dan 7. Hanya habis dibagi 1 dan 7. Q-nya 7 bilangan ganjil. 7 bilangan ganjil benar. 7 adalah bilangan ganjil. 7 adalah bilangan ganjil. Jadi, karena P salah dan Q benar, maka karena P salah dan Q benar, maka P implikasi Q sama dengan benar. Selanjutnya bagian C. 2 tambah 5 tidak sama dengan 7. Jika dan hanya jika 7 bilangan genap. Jika dan hanya jika 7 bilangan genap. Jawabannya benar. Penjelasannya, ini adalah biimplikasi. Biimplikasi seperti ini. Biimplikasi P jika dan hanya jika. Dan hanya Q. Jadi P 2 tambah 5 tidak sama dengan 7. Jawabannya salah. Karena 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi pertanyaannya tidak sama dengan 7 adalah salah. Jadi pertanyaannya tidak
sama dengan 7 adalah tidak sama dengan 7 adalah salah. Bagian dan key-nya bilangan key 7 bilangan genap. Salah. Karena 7 adalah bilangan ganjil. 7 adalah bilangan ganjil dan bukan bilangan genap. Bukan bilangan genap. Karena kedua proposisi sama-sama salah, maka P biimplikasi Q sama dengan benar. Terus lanjut ke soal 2. Tuliskan negasi setiap proposisi majemuk berikut ini dalam bentuk kalimat sederhana. Bagian A, dia tidak tampan dan tidak mempunyai kedudukan. Negasinya, dia tampan atau mempunyai kedudukan. Dia tampan atau mempunyai kedudukan. Penjelasannya, proposisi awal dalam bentuk logika P Q, P-nya dia tampan. Q-nya dia mempunyai kedudukan. Proposisi tidak P dan tidak Q. Tidak P dan tidak Q menggunakan hukum De Morgan. Kemudian negasi konjungsi menjadi deduksi, tinjungsi, dan negasi dari setiap komponen dihilangkan. Hasilnya dia tampan atau mempunyai kedudukan. Terus bagian B-nya. Bagian B, jika terjadi devaluasi maka banyak timbul pengangguran. Negasinya, terjadi devaluasi dan tidak banyak timbul pengangguran. Penjelasannya, proposisi awal P implikasi Q. P-nya terjadi devaluasi, Q-nya banyak timbul pengangguran. Rumus negasi implikasi dia P implikasi Q sama dengan P disjungsi Q. Artinya premis terpenuhi tetapi konklutasi tidak terpenuhi. Hasilnya terjadi devaluasi dan tidak banyak timbul pengangguran. Hasilnya terjadi devaluasi dan tidak banyak timbul pengangguran.
Terus bagian C-nya rambut pirang jika dan hanya jika matanya biru. Atau lebih sederhananya, tepat satu dari keduanya benar, rambut pirang atau matanya biru, tapi tidak keduanya. Penjelasannya, preposisi awal, P biimplikasi ki. P rambut pirang, ki, P rambut pirang, ki-nya mata biru. Terus rumus negasi biimplikasinya, P dalam kurung biimplikasi ki sama dengan P disjungsi ki. Terus konjungsi P disjungsi ki. Ini adalah exclusive OR atau SOR. Salah satunya benar tapi tidak keduanya. Hasilnya pirang dan tidak biru atau tidak pirang dan biru. Pirang dan tidak biru atau tidak pirang dan tidak biru. Tidak pirang dan biru. Tidak pirang dan biru. Baik, soal selanjutnya, buatlah tabel kebenaran proposisi majemuk berikut. P konjungsi negasi ki sama dalam kurung disjungsi ki. Jadi kita buat tabelnya P ki BB SS BS disjungsi ki-nya S. BB sama dengan salah, BS sama dengan B, terus SB sama dengan S, SS sama dengan B. Terus P konjungsi negasi ki sama dengan ini P-nya B. BB SB. Terus P konjungsi negasi ki disjungsi ki. Jadi jawabannya B S S S. Kesimpulannya, preposisi ini hanya bernilai benar ketika P sama dengan B dan Q sama dengan B. Selanjutnya, tabel kebenaran kedua. P disjungsi Q dengan negasi P. P Q BB SS BS BS. P disjungsi Q sama dengan BSSS. Negasi Q negasi P SSBB. Keseluruhannya SBBB. Kesimpulannya, preposisi ini bernilai salah dan hanya ketika P sama dengan B dan Q sama dengan B. Terus soal keempat, tentukan negasi dari pertanyaan berikut. Bagian A, tidak ada manusia yang hidup abadi. Tidak ada manusia yang hidup abadi. Jadi penjelasannya itu, preposisi awal menggunakan kuantor universal negatif. Simbolnya itu A, X,
sama dengan HX atau EX dalam kurung H dalam kurung X. Artinya untuk semua X tidak hidup abadi. Untuk semua X tidak hidup abadi. Rumus negasi kuantor universal A terbalik P X sama dengan E X negasi P dalam kurung X. Dalam hasilnya ada setidaknya satu manusia yang hidup abadi. Hasilnya ada dalam kurung setidaknya satu manusia yang hidup abadi. Terus bagian B-nya, tidak semua pulau di Indonesia didiami oleh penduduk. Penjelasannya, per posisi awal tidak semua. Jadi A terbalik X P dalam kurung X sama dengan E X dalam kurung P X. Artinya ada pulau yang tidak didiami penduduk. Ada pulau yang tidak didiami dalam penduduk. Rumus negasi kuantor ekstensial E sama dengan P AX PX. Hasilnya semua pulau di Indonesia didiami oleh penduduk. Soal kelima, masalah logika turis. Soalnya di daerah X setiap penduduk adalah jujur atau pembohong. Pandi dan Lugo adalah penduduk dengan daerah X dan Pandi berkata setidaknya satu dari kami adalah pembohong. Apakah Pandi jujur atau pembohong? Bagaimana dengan Lugo? Kita analisis, mari kita uji dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Pandi adalah jujur. Jika Pandi jujur, maka pertanyaannya benar. Benar. Pertanyaannya, setidaknya satu dari kami adalah pembohong. Karena Pandi jujur bukan pembohong, maka untuk membuat pertanyaan benar, Lugo harus berbohong. Ada satu pembohong, Lugo, dan pertanyaannya benar, Pandi jujur. Terus kemungkinan kedua, Pandi adalah pembohong. Jadi kesimpulannya, Pandi adalah jujur dan Lugo adalah pembohong. Terus soal keenam, masalah uang kas kelas. Soalnya itu, ketua kelas mengatakan jika semua siswa membayar uang kas tepat waktu, maka di akhir semester mereka bisa berwisata. Setelah mengumpulkan laporan kas, ternyata tidak ada anggota yang tidak membayar uang kas. Apakah kesimpulannya tepat?
Pertanyaannya, ketua, P implikasi Q. P semua siswa membayar uang kas tepat waktu. Dan Q-nya di akhir semester bisa berwisata. Faktanya, tidak ada anggota yang membayar. Sama dengan tidak ada. Ini faktanya tidak ada yang membayar. Sama dengan semua membayar. Implikasi P sama dengan benar. Mereka tidak berwisata, implikasi Q salah. Dari tabel kebenaran implikasi, jika P sama dengan benar, maka Q salah. Dan Q salah, maka implikasi Q salah. Jadi kesimpulannya, pertanyaan ketua kelas adalah tidak tepat atau salah.